Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku Najia, mahasiswi kelas 3D Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, sekarang kita lagi ada di segmen TSG, Trip Sejarah with Gia. Kali ini TGS akan mengulik sejarah di salah satu destinasi wisata di Provinsi Banten. Karena Tanah Jawara Provinsi Banten tidak hanya syarat akan sejarahnya, namun juga diperkaya dengan berbagai destinasi wisata. Tempat yang satu ini mungkin tak asing lagi bagi wong Banten. Ini dia 5 fakta menarik mengenai Masjid Agung Banten Lama. 1. Syarat akan sejarah pendiriannya. Masjid Agung Banten Lama merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang berdiri di wilayah Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Kabupaten Serang. Masjid bersejarah ini dibangun pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Hal ini divalidasi oleh salah seorang pengurus masjid. Betul, di masjid ini yang pertama yang mendirikan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Masjid Agung Banten ini menjadi salah satu bukti kejayaan kota pelabuhan Banten yang masih berdiri hingga saat ini. Maka dari itu, bangunan ini begitu syarat akan sejarah. 2. Multikultur dalam desain arsitektur dan interiornya. Nah, kalian tahu gak sih kalau gaya arsitektur Masjid Agung Banten Lama ini menggunakan berbagai gaya arsitektur. Di antaranya adalah gaya arsitektur Cina, Jawa, Hindu, dan Eropa. Bangunan ini dibangun oleh 3 arsitek utama, yaitu Raden Sepat yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Yang kedua, ada Jack Banjut atau yang sering kita kenal dengan Pangeran Adiguna. Beliau berasal dari daerah Tiongkok. Ketiga, ada Hendrik Lucas Kedel atau yang sering kita sebut dengan Pangeran Wiraguna. Beliau berasal dari daerah Belanda. Wah, gimana? Keren banget kan ya? Dalam satu bangunan terdapat berbagai perpaduan budaya di dalamnya. 3. Setiap sisi bangunan memiliki filosofi. Bangunan ini tidak hanya syarat akan sejarah, namun juga dengan makna. Banyak filosofi yang terselip di dalamnya, di antaranya pintu masuk masjid yang berjumlah 5 mengisyaratkan rukun Islam yang berjumlah 5. Pintu-pintu masjid juga dibuat begitu pendek agar ketika memasuki masjid kita otomatis menunduk yang menandakan kepatuhan pada Sang Pencipta. Pilar penyangga masjid pun berjumlah 24 yang mengisyaratkan jumlah waktu dalam sehari yaitu 24 jam. Pagoda di atap masjid berjumlah 5 menandakan jumlah sholat yang didirikan yaitu 5 waktu. Gimana, menarik sekali bukan? 4. Terdapat makam keluarga Kesultanan Banten. Ketika kita bermain ke Masjid Agung Banten Lama, kita akan menjumpai banyak sekali pengunjung yang hendak berziarah. Hal ini dikarenakan di penataran Masjid Agung Banten Lama terdapat makam dari Sultan-Sultan Banten. Hal ini divalidasi pula oleh pengurus masjid di sana. Di sini di dalam ada makam penataran keluarga Maulana Hasanuddin Banten. Makamnya keluarga Sultan Maulana Hasanuddin Banten, anak cucu-cucunya di sini makamnya. Dan yang kelima, suasana dibuat menyerupai Masjid Madinah dan tempat bersejarah di sekelilingnya. Nah, fakta unik selanjutnya di Masjid Agung Banten Lama ini sengaja direnovasi penataran masjidnya agar menyerupai suasana dari masjid di Madinah. Suasana tenang ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk terus berkunjung ke Masjid Agung Banten Lama. Hal ini divalidasi pula oleh pengurus masjid setempat. Di sini suasananya kayak masjid di Madinah, suasananya. Ya, ada payungnya. Iya, payung-payungnya tuh banyak. Selain menawarkan suasana yang tenang seperti di kota Madinah, namun daya tarik dari Masjid Agung Banten Lama ini juga terdapat beberapa cagar budaya dan juga benteng bahkan bekas keraton di sekitaran daerah Banten Lama tersebut.
Nah, gimana nih trip kita tadi? Pasti 5 faktanya bikin kamu pengen kesini dong. Jadi kalau misalnya kita datang ke sini, kita tidak hanya disajikan dengan keramahan penduduk, tapi juga dengan keindahan interior dan juga berbagai sejarah yang ada di dalamnya. Eits, kamu juga harus tahu kalau Masjid Agung Bantul Lama bukan hanya satu-satunya destinasi wisata yang ada di daerah Bantul Lama ini loh. Tapi juga ada destinasi wisata lainnya seperti Benteng Surosoan, Benteng Spellwich, Kaibon, bahkan sampai dengan museum sejarah. So, jangan ragu-ragu kalau mau main kesini ya. Kalau kalian khawatir mengenai biaya masuknya, tenang aja karena destinasi wisata di Bantul Lama ini gratis loh masuknya. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan berbagai spot foto di sini. Nah, sampai di sini dulu trip kita kali ini. Semoga bisa mengedukasi dan juga menginspirasi. Saya Najia, and see you on the next video.